Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran kimia kelas 11. Di kelas 11 ini, materi pertama yang akan kalian pelajari adalah senyawa karbon, disusun oleh Rahayu Rahmawati Dewi SPD. Nah, kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua, menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama dan memvisualisasikannya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi atom C, H, dan O dalam senyawa karbon. 2. Siswa mampu menyebutkan kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon, atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, dengan menggunakan molimod bahan alam atau perangkat lunak kimia seperti ChemScat, ChemDraw, atau lainnya. Nah, sekarang kalian akan mengenal apa itu senyawa karbon. Tahu nggak sih, ternyata sejak zaman dahulu orang sudah mengenal bahwa berbagai zat dapat dihasilkan dari makhluk hidup dan tak hidup. Contohnya apa? Contohnya gula dan garam. Gula, tahu kan gula berasal dari mana? Ya, benar, dari tanaman tebu. Dan garam dari air laut. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu, bangsa Mesir kuno sudah mengenal zat yang bernama formalin, yaitu zat pengawet yang dihasilkan oleh semut. Kemudian, bangsa Mesopotamia juga sudah mengenal zat-zat pewarna dari hewan moluska. Kemudian, pada abad pertengahan, yaitu masa di mana ilmu pengetahuan modern mulai berkembang, yakni Carl Wilhelm Scheele pada tahun 1780 membedakan senyawa-senyawa menjadi dua kelompok, yaitu senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang dihasilkan oleh benda mati. Nah, perbedaan senyawa organik dan anorganik bisa dilihat dari kestabilannya terhadap pemanasan. Kalau senyawa organik mudah terurai atau berubah strukturnya, kalau senyawa anorganik stabil pada pemanasan. Sedangkan kelarutannya, umumnya senyawa organik suka larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Sedangkan senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Senyawa organik mempunyai titik lebur dan titik didih yang relatif rendah, sedangkan senyawa anorganik memiliki titik lebur dan titik didih yang sangat tinggi, tetapi ada juga yang sangat rendah. Strukturnya, senyawa organik mempunyai rantai atom karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Kemudian jenis ikatannya, senyawa organik mempunyai ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik ikatannya ion atau ikatan kovalen. Nah, contoh senyawa organik bisa ditemukan di DNA atau di gula dan metana serta etanol. Sedangkan senyawa anorganik bisa kita temukan di garam, karbon dioksida, intan, dan perak. Nah, kemudian pada abad ke-19, Friedrich Wöhler berhasil mensintesis senyawa organik. Senyawa tersebut adalah urea yang biasa dihasilkan dari urin makhluk hidup termasuk kita manusia dengan menggunakan zat anorganik. Di materi sebelumnya, kita sudah tahu kalau senyawa organik awalnya berasal dari makhluk hidup kan? Nah, tapi si Friedrich Wöhler ini bisa mensintesis urea yang merupakan
senyawa organik dari bahan zat anorganik, yaitu dengan mereaksikan perak sianat dengan amonium klorida membentuk amonium sianat. Nah, ternyata ketika amonium sianat diuapkan untuk memperoleh kristalnya, pada pemanasan yang terlalu lama, amonium sianat ini berubah menjadi urea. Nah, keberhasilan Wohler mensintesis urea dari amonium sianat membuat para ahli kemudian membedakan senyawa menjadi 1. Senyawa karbon organik dan 2. Senyawa karbon anorganik. Nah, jadi apa sih sebenarnya senyawa karbon itu? Ya, senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom C, H, O, N, dan S. Kemudian, kamu pernah gak sih membakar sate apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu lama dibakar? Ternyata sate tersebut menjadi gosong kan dan berwarna hitam. Kemudian, tahukah kamu mengapa jika kayu terbakar juga menjadi berwarna hitam? Apakah yang menyebabkan warna hitam tersebut? Apakah daging binatang juga tersusun atas atom-atom yang sama dengan atom-atom penyusun kayu? Seperti arang. Nah, kenapa sih atom karbon ini menjadi pembahasan di dalam materi kimia? Kenapa enggak atom yang lainnya kayak atom O, H, atau atom yang lainnya? Nah, ternyata atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup, dan di alam semesta ini senyawa dari atom karbon menduduki jumlah terbanyak. Nah, dalam tubuh makhluk hidup terdapat unsur karbon seperti di tanaman. Hal ini dapat dibuktikan secara sederhana dengan membakar bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, beras, dan daging. Ketika dibakar, bahan-bahan tersebut akan menjadi arang atau karbon. Nah, kita bisa mengetahui senyawa karbon dengan cara mengidentifikasi keberadaan unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon tersebut. Keberadaan karbon dan hidrogen dalam senyawa organik juga dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Nah, kalian sebenarnya sudah lihat kan videonya? Kita lanjut aja ya ke kesimpulan videonya. Nah, jadi secara sederhana, senyawa karbon bisa kita identifikasi dengan membakar sampel yang mengandung atom C, H, dan O, kemudian ditambahkan dengan CuO atau tembaga oksida. Nah, hasil pembakaran tersebut nanti akan menguap. Uapnya ini menunjukkan adanya atom hidrogen dalam air. Jadi ada titik-titik air menunjukkan adanya gas hidrogen, mengubah warna kertas kobalt menjadi merah muda. Nah, aliran uap ini kemudian diteruskan ke dalam gelas atau wadah yang berisi air kapur. Nah, nanti air kapur ini ternyata menjadi keruh. Nah, apa sih yang menyebabkan keruh? Ternyata kekeruhan itu berarti adanya CO2 yang menunjukkan adanya atom karbon. Jadi CO2 ditambah kapur menjadi CaCO3 plus air. Nah, itu secara sederhana untuk mengetahui ada atau tidaknya atom C, H, dan O dalam senyawa karbon. Nah, masih sanggup kan? Kemudian, selain itu, atom karbon juga mempunyai kekhasan atau ciri-ciri khusus atau kekhususan atom karbon. Nah, atom karbon dalam sistem periodik terletak pada golongan 4A dan periode 2. Ayo, masih ingat nggak? Nah, ini dia. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan. Karena atom karbon mempunyai nomor atom 6, maka konfigurasinya bisa kita tulis menurut Bohr 24. Sedangkan menurut Aufbau 1s2, 2s2, 2p2. Dari konfigurasi ini dapat dilihat bahwa
atom karbon mempunyai elektron valensi sama dengan 4 dan jumlah kulit sama dengan 2. Nah, sehingga atom karbon itu memiliki kekhasan yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi, ya kan? Nah, dengan demikian, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat dengan atom C yang lainnya. Dapat berikatan secara kuat juga dengan atom-atom non-logam lainnya pada saat yang bersamaan. Ingat, tadi elektron valensi atom C sama dengan 4. Maka, jika kita gambarkan struktur Lewisnya, C ini mempunyai 4 titik-titik. Nah, kemudian bagaimana menulis strukturnya? Strukturnya kita ganti dengan tanda strip. Berarti C ini punya 4 strip. 1, 2, 3, 4. Nah, atau kita ibaratkan dengan 4 tangan. Ini struktur ikatannya. Kemudian, kekhasan yang kedua yaitu atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap. Jadi, karena atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, kekhasan yang terakhir yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat berikatan dengan atom C lainnya membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah, jenisnya ada rantai karbon lurus, rantai karbon bercabang, dan rantai karbon siklik atau melingkar. Nah, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana karena hanya terdiri dari 2 unsur yaitu atom C atau karbon dan atom H atau hidrogen. Contoh senyawa hidrokarbon ada gas metana yaitu CH4 dan gas etana atau C2H4. Nah, kedudukan atom karbon dalam senyawa hidrokarbon ada 4 posisi atau kedudukan. Yang pertama, atom karbon primer disimbolkan dengan 1 derajat, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Yang kedua, atom karbon sekunder atau disimbolkan dengan 2 derajat, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon yang lain. Yang ketiga, atom karbon tersier disimbolkan dengan 3 derajat, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Yang keempat, atom karbon kuaterner disimbolkan dengan 4 derajat, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Nah, kalian perlu ingat bahwa senyawa hidrokarbon sederhana hanya terdiri dari atom C dan H. Contohnya, kalau C-nya 1, maka tangannya 4. Nah, tangan ini diisi oleh apa? Karena sudah ada C, berarti sisanya adalah H, 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 H. Maka kita tulis sisanya dengan atom H. Nah, CH4. Kalau C-nya 2, berarti berapa tangannya? Sama, masing-masing C kan harus punya 4 tangan atau 4 ikatan. Berarti C yang kiri, kita bikin dulu stripnya antar C 1, 2, 3, 4. C yang kanan juga sama karena di kiri sudah ada 1, maka sisanya tinggal berapa? Iya, 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, ikatan ini atau tangan-tangan ini diisi oleh atom H. Betul sekali. Nah, ini C ini mengikat berapa atom C yang lain? Di sini ada 1 atom C. Nah, dia tangannya ke atom C itu ada berapa tangan yang ke atom C? Cuma ada 1. Kalau 1 artinya dia atom C. Iya, atom C primer karena mengikat atom C, 1 atom C yang lain. Nah, sekarang kalau strukturnya seperti ini,
maka dia tersusun dari atom C primer, atom C sekunder mengikat dua atom C yang lain. Jadi atom C ini tangannya ke atom C lain ada dua tangan. Jadi kalian lihat aja nih strip-stripnya ke atom C itu tangannya berapa. Sini 2, berarti dia mengikat dua atom C yang lain. Berarti dia atom C sekunder. Nah, kalau ini ya berarti dia mengikat satu atom C lain atau atom C primer. Nah, ini ada contoh yang lebih kompleks ya. Nah, kalau ini bisa kita lihat nih atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, penulisan atom C ini bisa kita sederhanakan dengan cara seperti ini. Kayak ini C. Nah, tangannya berapa nih ke atom H? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Berarti CH3. Ini strip, ini strip. Ini CH-nya berapa? 2, CH2. Kemudian strip. Ini C, ke H-nya berapa? 1. Kemudian strip, ini C. Nah, ini kan sisanya cabang. Nah, ini yang dinamakan cabang. Dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya cara penulisan dari senyawa hidrokarbon. Nah, ini sebenarnya sama kayak contoh di atas. Sama kayak ini. Nah, kita tahunya dari mana? Misal, atom C. C primer. Ini kenapa disebut primer? Karena dia hanya satu, mengikat satu atom C yang lain. Nah, ini kenapa dinamakan sekunder? Karena mengikat dua atom C yang lain. Mana aja C-nya? Ada 1, 2. Kemudian ini tersier. Tersier dari mana? Karena mengikat 1, 2, 3. Dan ini kuartener. Kuartener dari mana? Karena mengikat 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dihitung, primernya ada 5, sekundernya ada 3, tersiernya ada 1, dan kuartenernya ada 1. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham. Next kita pelajari materi yang lain. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di kelas Teams. Kalian bisa posting di sana. Udah ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.